Salam buat Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dewa Putukan Formudana. Saya adalah CGP Angkatan 7. Tempat kerja saya adalah di SMAN 1 Bangli. Hari ini saya akan menjelaskan aksi nyata modul 3.3 berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada modul 3.3 ini, tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pembelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan baca yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, disebutkan bahwa dalam melakukan perubahan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, dalam kurung yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara 2009 halaman 21. Dalam rancangan ini, poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Dalam pengembangan program ini, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Kedua, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Adapun prakarsa perubahan yang ingin dikembangkan dalam pengembangan kali ini adalah mengembangkan program literasi sekolah untuk memperkuat profil belajar Pancasila murid. Program yang kami kembangkan kali ini diberikan nama SEWETI yang merupakan kepanjangan dari Selasa Literasi, Wednesday English Literacy Day, dan Parikrama Beraspati Literasi. Literasi ini merupakan program atau kegiatan kokurikuler yang diselenggarakan di halaman sekolah setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, yakni siswa melakukan kegiatan literasi yang dipandu oleh guru dengan menggunakan 3 bahasa, yaitu hari Selasa menggunakan bahasa Indonesia, hari Rabu menggunakan bahasa Inggris, dan hari Kamis menggunakan bahasa Bali sesuai pengejawantahan pemahaman siswa tentang profil pelajar Pancasila. Program ini diinisiasi oleh program sebelumnya, yakni menyediakan pojok buku di belakang kelas.
Model manajemen perubahan yang digunakan dalam menyelesaikan rancangan ini adalah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang menggunakan alur Bagja. Diawali dengan B itu adalah buat pertanyaan utama, A adalah ambil pelajaran, G adalah gali mimpi, J adalah jabarkan rencana, yang terakhir A adalah atur eksekusi. Penjelasan alur Bagja dalam prakarsa perubahan kali ini diawali dengan yaitu membuat pertanyaan utama atau define. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pertanyaan pertama itu adalah apa itu program literasi sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan program literasi? Pertanyaan yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila yang mana akan dikuatkan. Langkah berikutnya adalah tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah pertama, mengumpulkan data dan informasi terkait literasi yang menyenangkan. Kedua, melakukan observasi di murid. Ketiga, memberikan pemahaman apa itu literasi dan kaitannya dengan P3. Keempat, pengerucutan profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan. Kelima, siswa berdiskusi tentang dimensi P3 yang akan diambil. Langkah berikutnya dalam buat pertanyaan utama adalah rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Yang pertama, hal yang dilakukan adalah meminta murid untuk mengungkapkan atau berpendapat tentang program literasi yang mereka harapkan. Yang kedua, terkait dengan pilihan murid adalah memberikan pilihan dimensi P3 yang akan dikuatkan. Ketiga, terkait dengan kepemilikan, hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dimensi P3 yang sudah mereka miliki. Langkah berikutnya adalah pemetaan aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini. Yang pertama itu adalah aset manusia. Terkait dengan aset manusia, siswa mampu untuk mengidentifikasi apa itu literasi sekolah. Berikutnya yang kedua adalah aset sosial. Dalam aset sosial ini, siswa mampu menerapkan berpikir kritis dalam berdiskusi. Yang ketiga, aset fisik terkait dengan ruangan kelas siswa, ruangan kelas lainnya, di mana siswa mampu memetakan lingkungan fisik yang ada di sekolahnya. Berikutnya, waktu yang diperlukan dalam buat pertanyaan utama ini adalah 2 jam pelajaran. Yang bertanggung jawab dalam tahap ini adalah pertama itu murid, yang kedua adalah guru mata pelajaran, yang ketiga adalah wali kelas, sedangkan yang keempat adalah kepala sekolah. Implementasi dari buat pertanyaan utama itu dilakukan di dalam kelas, di mana guru menjelaskan apa itu literasi, guru menjelaskan apa itu P3 ke siswa, dan pelibatan siswa diharapkan dilakukan dalam diskusi di kelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buat pertanyaan utama. Alur baca berikutnya adalah ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran kali ini, hal-hal yang diperhatikan adalah pertama, pertanyaan mencakup pertama, kemampuan apa yang dimiliki siswa untuk mewujudkan literasi yang bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila murid. Yang kedua, kegiatan apa sebelumnya yang mirip atau sama dengan yang akan dilakukan. Ketiga, apa harapan atau tujuan kegiatan ini? Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah pertama,
melakukan survei siswa dalam hal model literasi sekolah yang akan dipilih. 2. Melakukan pengecekan kegiatan sekolah sebelumnya yang sama dengan kegiatan yang dilakukan dalam literasi. Yang ketiga, menghadirkan karakter kreatif dan bernalar kritis. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah: pertama, suara. Siswa menanyakan, memberikan pendapat dalam diskusi tentang program literasi sekolah dan P3. Terkait dengan pilihan, siswa dalam diskusi memilih model literasi sekolah dan P3 yang akan dikembangkan. Ketiga, kepemilikan. Murid menentukan sendiri melalui kesepakatan tentang model literasi sekolah. Berikutnya, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah: yang pertama, aset manusia, di mana siswa atau murid mampu memaknai apa itu program literasi sekolah yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kedua adalah aset fisik, di mana siswa atau murid mampu melihat apa kekuatan atau kelebihan yang ada di kelas mereka dan kelas lainnya. Yang ketiga, aset sosial, di mana siswa atau murid mampu berinteraksi dengan sesama siswa, wali, dan masyarakat di sekitarnya. Aset politik, di mana siswa dan wali melihat kebijakan atau kegiatan sebelumnya yang mendukung kegiatan kali ini. Sedangkan alokasi waktu yang diperlukan pada ambil pelajaran kali ini adalah 2 hari. Terus penanggung jawab dan tahapan ini adalah: yang pertama, kepala sekolah, yang kedua, waka, yang ketiga, guru, yang keempat, wali murid, yang kelima, keluarga atau masyarakat. Implementasi tahapan ambil pelajaran dalam alur belajar adalah: selaku guru yang membuat prakarsa perubahan, saya selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan wakasek, berkoordinasi dengan rekan sejawat, dan berkoordinasi dengan wali murid. Demikianlah penjelasan alur BA dalam alur belajar terkait dengan prakarsa perubahan yang saya buat dalam aksi nyata modul 3.3. Setelah mengerjakan aksi nyata modul 3.3, ada beberapa hal yang bisa saya refleksikan. Yang pertama, terkait dengan peristiwa atau fact. Pertama, penjelasan tentang literasi. Yang kedua, penjelasan P3 di kelas. Ketiga, menggali suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Yang terakhir, koordinasi dengan kepala sekolah, waka, wali, dan teman sejawat. Perasaan saya pada saat mengerjakan aksi nyata 3.3 adalah: dari tahapan ini ada rasa optimis bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dengan melihat animo dan keterlibatan siswa dalam memahami literasi dan gambar profil pelajar Pancasila. Adanya dukungan positif dari sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, waka, dan rekan guru dalam tahap realisasi selanjutnya. Pembelajaran yang bisa saya ambil dalam mengerjakan aksi nyata modul 3.3 ini adalah: memahami dengan lebih lengkap dalam mengilustrasikan literasi dan P3 setelah memberikan pilihan, suara, dan kepemilikan kepada siswa. Mereka bisa menentukan sendiri apa yang terbaik buat mereka, sedikit berbeda dengan yang diskenariokan oleh guru. Bentuk dukungan bisa berubah sesuai aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Penerapan ke depan melalui SWETI ini diharapkan selain kemampuan literasi murid dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan Bali,
penerapan P3 meningkat, sehingga di tahun 2024 raport pendidikan SMAN 1 Bangli khususnya dalam indikator literasi dan numerasi meningkat pula. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sekian dan terima kasih.